Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunia di sini. Kita melanjutkan materi untuk kelas 8 tentang konsep fungsi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang relasi, sekarang lanjutannya. Yang pertama, kalian buka LKS halaman 28, kita simak bersama-sama. Yang pertama tentang memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan lainnya. Jadi fungsi atau pemetaan itu adalah relasi juga, tetapi dia memasangkan anggota satu himpunan A tepat satu di anggota B. Berikutnya, syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah setiap anggota A memiliki pasangan di B. Itu syarat yang pertama. Kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu di anggota B. Saya ulangi lagi, syarat fungsi yaitu anggota A memiliki pasangan di anggota B. Anggota A dipasangkan dengan tepat satu di anggota B. Jadi artinya anggota A tidak boleh ada yang sama atau bercabang. Kita masuk di contoh soalnya dulu. Di sini contohnya, manakah dari gambar berikut yang termasuk suatu fungsi? Yang pertama, ada 1, 2, 3. Anggota B-nya 2, 4, 6, 8. Anggota yang kedua, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Ini disajikan dalam bentuk diagram panah. Nah, dari keempat gambar ini, manakah yang termasuk fungsi? Kalian fokus di dua syarat fungsi tadi. Yang pertama, anggota A tepat satu terpetakkan di anggota B. Yang kedua, anggota A tidak boleh bercabang atau tidak boleh sisa. Kita lihat yang pertama sekarang. Anggota A 1 dipasangkan dengan 2. 2 dipasangkan dengan 4. 3 dipasangkan dengan 8. Walaupun anggota B ada yang bersisa, yang penting anggota A habis dipetakkan ke anggota B dan tidak bercabang, tidak bersisa, berarti ini disebut dengan fungsi. Gambar yang kedua, anggota A 1, 2, 3, anggota B 2, 4, 6, 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan 4, 3 dipasangkan 4. Ini disebut fungsi atau bukan? Nah, ini disebut dengan fungsi juga. Kenapa? Karena anggota A-nya tidak ada yang bercabang 2. Atau anggota A terpetakkan tepat satu di anggota B. Berikutnya gambar yang ketiga, yaitu 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6. 1 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 2, dan 2 dipasangkan dengan 6. Ini termasuk bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota A ada yang sisa. Dan anggota A ada yang bercabang 2 atau memiliki 2 jawaban. Nah, ini bukan fungsi. Yang ketiga, 1 dipasangkan 4, 2 dipasangkan 4, 3 dipasangkan 4. Ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena anggota A terpetakkan habis di anggota B. Walaupun anggota B ada yang sisa, tidak masalah. Yang penting anggota A-nya habis atau tidak ada sisa dan tidak bercabang. Contoh yang kedua, disajikan himpunan pasangan berurutan, yaitu kalian lihat, kalian simak. Nah, manakah yang termasuk fungsi dari himpunan A atau himpunan B? 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 3, 3 dipasangkan ke 4, yang terakhir 4 dipasangkan ke 4. Anggota B-nya 1 dipasangkan 2, 1 pasangkan 3, 2 pasang 4, 3 pasang 5. Kalian fokus di angka yang paling depan. Angka yang paling depan itu dia berada di anggota himpunan A. Berarti artinya anggota yang depan atau angka yang paling depan tidak boleh ada yang sama. Berarti kalau ini sama, nah 1,2 dan 1,3.
berarti dia bukan fungsi. Yang atas ini adalah fungsi. Kenapa? Karena yang depan ini berurutan 1, 2, 3, 4. Kalian fokus di yang depan. Sampai di sini kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu tentang banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika jumlah anggota himpunan A, nah banyaknya anggota himpunan dinyatakan dengan NA, dinyatakan sebagai A, dan jumlah anggota himpunan B dinyatakan dengan NB, banyaknya anggota himpunan. Maka mencari banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dapat ditunjukkan dengan tabel. Nah, daripada kalian bingung-bingung dengan tabel ini, kalian fokus di rumus yang paling bawah ada di kotak. Mencari banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya yaitu B pangkat A. Mencari pemetaan dari himpunan B ke himpunan A dibalik, yaitu A pangkat B. Kita masuk di contoh soalnya langsung. Nah, contoh soal berikutnya. Jika diketahui himpunan A adalah X tanda kurang dari 4, X elemen atau anggota bilangan asli. Yang kedua, anggota B yaitu kelipatan dari 2 yang kurang dari 10. Pertanyaannya, tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, karena himpunan A sama himpunan B belum ada anggotanya, kita sebutkan dulu anggotanya. Nah, anggota himpunan A sekarang. Bilangan asli yang kurang dari 4, berarti anggotanya adalah 1, 3, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Berikutnya, anggota B yaitu kelipatan dari 2 yang kurang dari 10. Berarti anggota B yaitu kelipatan dari 2 berapa? 2, 4, 6, 8. Karena yang diminta yaitu kurang dari 10. Nah, sekarang kita simak. A anggotanya 1, 2, 3. Berarti NA-nya yaitu ada 3. Tadi NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Dihitung 1, 2, dan 3. Berarti NA-nya ada 3. Anggota himpunan B berarti NB. Nah, NB anggota himpunan B, banyaknya anggota himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, tadi rumusnya adalah B pangkat A. Berarti anggota B-nya berapa? 4. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti artinya 4 kali 4, 16. 16 dikalikan dengan 4 yaitu 64. Maka banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B yaitu 64. Jika pertanyaannya banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A, kalian tinggal membaliknya jadi A pangkat B. A pangkat B yaitu 3 pangkat 4. Berikutnya yang nomor 3. Kita belajar tentang domain, kodomain, dan ring suatu fungsi. Ada di LKS halaman 29. Pada fungsi tersebut, himpunan A disebut dengan domain. Domain itu daerah asal. Himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan ring disebut dengan daerah hasil. Kalian fokus di gambar diagram panah. Diagram panah, himpunan A menunjukkan anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Dari gambar ini, maka didapat yang pertama domainnya
yaitu dari himpunan A, karena domain itu adalah daerah asal. Berarti domain itu adalah anggota himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Kodomainnya yaitu daerah kawan, berarti yang berseberangan, daerah anggota B, 1, 2, 3, dan 4. Ring itu adalah daerah hasil, berarti yang di anak panah ya, yang dicantumkan dengan anak panah. Berarti 1 dipasangkan ke 2 hasilnya, maka ringnya yaitu 2, 3, dan 4. Sekarang kita masuk di contoh soal jika disajikan bukan dalam bentuk gambar tapi dalam bentuk rumus fungsi. Nah, perhatikan. Contoh berikutnya, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x kurangi 5 dan domainnya adalah p, x kurang dari 9, x anggota bilangan ganjil. Tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Sebelum kita menghitung, tentukan dulu anggota p, yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 9. Bilangan ganjil yang kurang dari 9 yaitu 1, 3, 5, 7. Ya, rumus fungsinya sudah diketahui yaitu 3x dikurangi 5. Kalau kalian menentukan domain dan kodomain, berarti ini adalah domainnya atau daerah asal. Kodomainnya yang mana? Karena daerah kawan, maka kodomainnya boleh ditulis dengan ini juga, 1, 3, 5, dan 7, karena tidak ada ketentuan. Sekarang kita mencari ringnya atau daerah hasil. Nah, kalau mencari ring atau daerah hasil, rumus fungsinya ditulis dulu. Fx sama dengan 3x kurangi 5. Dari domain yang sudah ditentukan, kita masukkan satu persatu. Maka jika f-nya diganti dengan 1 dari sini pengganti nilai x, maka 3 dikali 1 dikurangi 5. 3 kali 1, 3 kurangi 5 yaitu negatif 2. Berikutnya f3, maka 3 dikali 3 dikurangi 5. 3 kali 3, 9 kurangi 5 yaitu 4. Berikutnya yaitu 5. X-nya kita ganti angka 5. Maka 3 dikali 5 kurangi 5. Dari rumus ya. 3 kali 5, 15. Kurangi 5, 10. Sekarang F7. 3 dikali 7 kurangi 5. 3 kali 5, 21 dikurangi 5 yaitu 16. Maka dari sini ringnya yaitu negatif 2, 4, 10, 16. Tahu daerah hasilnya. Jika yang diminta himpunan pasangan berurutan berarti 1, min 2. 3, 4, 5, 10, dan 7,16. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang menghitung nilai fungsi. Menghitung nilai fungsi, contohnya diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 4 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan F1. Sama seperti tadi, kalau rumusnya sudah ada 2x kurangi 2, maka mencari F1 tinggal dimasukkan 2 dikali 1 dikurangi 2. 2 kali 1, 2 kurangi 2, 0. Yang B mencari F2. F2 berarti dari rumus yang awal tadi ini tinggal dimasukkan X-nya diganti angka 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi 2. 2 kali 2, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Berikutnya bayangan min 2 atau bisa diganti dengan peta. Peta atau bayangan dari min 2 itu nama lainnya saja. Sehingga A, B, dan C itu sama saja mengerjakannya.
Jadi jika sekarang X-nya diganti min 2. 2 dikali min 2 dikurangi 2 dari sini. 2 kali negatif 2 negatif 4 dikurangi 2. Jadi pinjem 4, pinjem lagi 2 jadi negatif 6. Begitu juga dengan yang D. Jika nilai F untuk X sama dengan negatif 5, tinggal dimasukkan negatif 5. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Yang E sekarang. Nilai X untuk Fx sama dengan 8. Berarti kalian diminta untuk mencari nilai X-nya jika jawabannya 8. Maka rumus fungsinya ditulis dulu. 2X dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, 2X turun karena 2X tidak bisa dikurangi 2. 2X turun sama dengan 8. Negatif 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 2. 2X sama dengan 8 tambah 2, 10. X sama dengan 10 dibagi 2, berarti 5. Yang F. Jika diketahui nilai A, jika FA sama dengan 14, artinya sama dengan yang E, tapi ini menggunakan simbol X, yang ini menggunakan simbol A. Kalian tinggal menggantinya, yaitu 2 kali A atau 2A dikurangi 2 dari rumus yang awal tadi sama dengan 14. Mengerjakannya sama dengan yang E. 2A diturunkan, 16 ini didapat dari 14 ditambah 2 karena negatif 2-nya pindah ruas. A sama dengan 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 ketemu 8. Dari sini ya, Bunia tulis lagi. 2A dikurangi 2 sama dengan 14. 2A sama dengan 14 ditambah 2. Lanjut 2A sama dengan 16. A sama dengan 16 dibagi 2 ketemu 8. Dari sini semoga kalian bisa memahami dan tetap belajar di rumah. Nanti soalnya kalian ikuti di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.